kita tahu kan bahwa di depan ini pemaksaan image of the beast ini untuk menerima mark ini adalah suatu hal yang real. Ini akan dipaksakan dan kita semua harus memilih. Kalian sadar nggak itu? Dan kalian harus sadarnya bukan karena Kak Geidi bilang, karena firman Tuhan yang bilang. Semua yang firman Tuhan bilang itu pasti jadi. Mari kita buka 1 Petrus. 1 Petrus 1. Hani, silakan ada pertanyaan. Ya, C, tadi Hani mau kasih tahu info kalau katanya Keidi nggak ikut kelas hari ini, C. Oh iya, thank you ya. Ya, C. Oke, mantap. Oke. Kalau gitu, mari kita lihat. Kelas youth. Dan ini by Mark ya, seri Mark ya ini. Nanti Kak Gigi rencana mau bikin seri list untuk kita punya seri-seri ya. Jadi kalau ada orang lain mau belajar atau kalian mau review bisa gampang. Satu. Oke. Mari kita baca ini. 2 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Kita boleh minta Manda boleh baca. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Wih, mantap. Oke, dibilang di Ini kan lagu tema. Betul. Ini MSOP itu dari sini ya. MSOP itu a more sure word of prophecy. Ini dia. Ya. Oke. Ini bentar ya. Oke. Jadi di sini dibilang a more sure word of prophecy atau firman nubuatan yang pasti. Itu dia. Nah, lalu dibilang seperti ini. Whereunto ye dwell that ye take it. Jadi yang kamu harus perhatikannya itu dari mana? Bahwa terang yang menerangi kegelapan. Terang yang menerangi kegelapan itu terang apa ya? Firman Tuhan. Firman apa? Yang pada kenyataan. Terang apa yang menerangi kegelapan? Apa? Terang dari api. Terang api. Apalagi? Yang sehari-hari kita alami terang apa yang Matahari. Matahari. Setuju nggak semua? Nes? Setuju? Emily setuju? Kimi setuju? Aca, Sami setuju? Setuju, Minci. Oke. Jadi terang matahari lah yang menyinari kegelapan malam, betul? Malam jadi pagi kan? Nah, sekarang pernah nggak matahari absen untuk terbit? Enggak. Tiap hari toh, Celinda? Iya. Oke. Ayat ini bilang kalau firman Tuhan, nubuatan firman itu lebih pasti daripada matahari terbit. Boleh? Jadi yang firman yang kalian baca, yang kita pelajari sehari-hari ini, ya, itu tuh lebih pasti, more sure. More sure itu apakah kurang pasti atau lebih pasti? More sure. Lebih pasti. Lebih pasti daripada matahari terbit. Bayangkan. Ya? Gimana, Pak? Jadi kalau more sure itu kira-kira lebih pasti
atau kurang pasti? Lebih pasti. Lebih pasti. Jadi kalau terang yang menyinari kegelapan itu terang apa? Matahari. Matahari ya kan? Jadi kalau ini ada matahari terbit dari kegelapan ya, sunrise, betul? Nah, ini dia. Lalu di sini ada dibandingkan, ini Peter lagi bandingkan terang matahari yang menyinari kegelapan, dia bandingkan dengan nubuatan. Ini matahari terbit, ini kita ngomong matahari terbitnya ya, sunrise-nya ya. Kalau sunrise yang light yang shine in a dark place, ini pasti atau enggak? Tiap hari. Pasti. Sure kan? Pasti. Inggrisnya sure, betul? Dibilang firman nubuatan apa? Less sure atau more sure? Ya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita harus ngelihat dari kalau matahari pasti, firman Tuhan kalau bilang A pasti A, B pasti B, boleh? Ya. Itu ya. Nggak akan ada yang meleset. Artinya kalau udah dibilang sama firman Tuhan akan ada pemaksaan, akan ada he kan? Kita belum tahu he ini siapa kan? Akan ada pemaksaan apa? Kita mau tanya sama Jobs. Ada pemaksaan apa Jobs? He ini memaksa atau ngapain? Menyebabkan siapa? Pemaksaan untuk apa? Halo Jobs. Apakah putus ya? Oke. Mau tanya sama Nona. Pemaksaan tentang apa Nona? Halo Nona. Hari ini memaksaan itu hari Minggu. Kita belum belajar hari Minggu Nona. Pakai bahasa Wahyu 13 dulu sayang. Oke, Maribel bantu. Memaksa apa Maribel? Sebenarnya lihat ayatnya. Oke. Kita mau tanya orang berikutnya. Mau tanya sama Goldie. Memaksa apa ini Goldie? C, maaf C, tadi Goldie baru nyambung. Oh ya, sekarang udah nyambung. Halo, Cik. Halo. Wahyu berapa ya? Itu Nona harus tahu karena itu homework-nya Nona. Oke. Nona cari tahu ya Wahyu berapa ya. Oke, Goldie. He ini memaksa untuk apa Goldie? Atau menyebabkan semua orang untuk apa Goldie? Jual beli, C. Oke, jual beli. Yang nggak setuju sama Goldie, angkat tangannya. Yang tidak setuju dengan Goldie, angkat tangannya. He memaksa untuk jual beli. Oke. Oke. Kita mau tanya sama Nes. Apa Nes? He memaksa apa? Suaranya nggak ada ya Nes sama Jobs ya. Mungkin lagi berhalangan ya. Oke, kita mau tanya. Maaf C, tadi salah baca. Oh, apa? Apa Goldie yang benar? Memaksa terima tanda binatang, C. Oke. Kita mau tanya sama Sally, setuju?
Nggak setuju, C. Oke, Nona sama Maribel. Thank you, Sally. Ada angkat tangan, silakan. Sudah dapat? Iya, Nona. He ini worship. Worship apa? Worship him. Bukan worship him loh. Sami, bantu adik. Mark of the beast. Belum ada itu. Adik Nona tambah-tambah. Worship apa kakak Sami? Kakak Sami jangan lama-lama jawab dong. Worship. Aca, Oke, Mice, worship image of the beast, Mice. mantap, itu dia. Boleh semua? Semua setuju kan tadi yang nggak setuju itu sama image of Christ lagi. Image of the beast. Jadi yang lebih pasti akan ada pemaksaan worship image of the beast atau sunrise? Yang mana? Pemaksaan image of the beast. Itu dia. Jadi kita harus tahu. Dan orang yang worship akan dapat apa? Dapat mark. Dan yang punya mark bisa apa? Buy or sell. Buy or sell. Jual dan beli kan? Jual atau beli? Atau beli. Perbaiki dong CC-nya. Jangan toh. Oke, buy or sell. Itu dia. Nah, kata or ini menunjukkan bahwa semua tergantung dengan keadaan. Oke? Jadi ini akan pasti. Ya. Nah, jadi setiap orang itu akan mempertahankan dia punya hidup kan? Ini orang ini akan buat apa? Ayo, dua kata. Akan buat apa? Kalau untuk mendampingi worship image of the beast akan buat apa? Depannya AM. Apa AM? Siapa yang mau jawab angkat tangan dulu. Apa pertanyaannya? Jadi dengan dia kan memaksa worship image of the beast kan? Dia waktu dia memaksakan untuk worship image of the beast ini dia membuat apa? Waktu berjalan bersamaan dengan dia memaksa, ada apa? Apa yang dia buat? Oke. Sally. Ancaman memaksa, C. Ancaman memaksa. Yang SOTP siapa? Aca atau Sami? Aca, Mice. Apa, Aca? Ancaman membunuh. Ancaman membunuh. Cece Linda tadi mau jawab ancaman ada apa kata ancaman? Ancaman apa, Ma? Ancaman membunuh. Ancaman membunuh. Ada yang mau tambah lagi nggak? Jawab. Bentar, Kak, aku lihat itu. Kecil. Yang lain, Rachel Ronald Andro apa? Ancaman membunuh, Kak. Ancaman bunuh. Buat ancaman mati. Betul nggak? Iya deh. Baru bahasa Inggrisnya kill. Betul nggak? Ancaman matinya ini kill. Jadi mereka ngancam untuk mati, tapi ancaman matinya lewat nggak bisa jual atau beli. Betul? Iya. Jadi manusia ini maunya hidup dong pilihannya, betul nggak? Iya. Kemarin tentang hidup, kita ke ayat mana? Kita mau Pokoknya mensyok ya. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Ini ayat hafalan kita kan? Heeh. Nah, ini ayat hafalan kita nih. Jadi, di sini manusia tidak hidup, tidak hanya, betul? Jadi kehidupan manusia ditopang dari berapa? Ada dua. Bread sama the word that proceeded out of the mouth of God. Word of God, betul? Ya. Jadi, nanti yang kalau misalnya kita nggak mau nggak mau worship
image of the beast karena kita cuma maunya worship God, apa yang mau di cut off atau mau dihilangkan dari kita? Ini dia. Tapi jadi gini ya. Ini hidup kita, namanya probation, betul? Karena Adam dan Hawa berdosa, dikasih kesempatan berdua, fungsi probation untuk tidak mengulang kesalahan Adam dan Hawa. Setuju? Ya. Lalu di sini akan ada worship IOB, betul? Image of the beast. Ya, akan, dan di sini ada ancaman mati. Dan ancaman matinya tidak boleh jual beli, betul? Ya. Ya. Jadi masih kurang ngerti, Cih. Apanya Celia nggak ngerti? Yang dari hi itu, Cih. Hi Yang mana? akan buat ancaman mati atau kill kan, Cih. Iya, betul. Dengan tidak bisa bayar. Betul. Ancaman matinya itu Terus- berupa nggak bisa jual beli kan? Jual atau beli, betul Iya. kan? Terus. Terus manusia kan mau hidup. Aha. Jadi Manusia hidup tapi dari dimati- apa? Dari apa saja manusia hidup? Kata Matius 4:4. dari word of God Dan Bread. dan bread. bread. Betul. Nanti waktu ancaman mati yang mau diputuskan dari Sally, bread atau word of God? Bread, Cih. Bread. Oke. Boleh Sally? Bisa, Cih. Ini saya di sini. Oke. Saya di sini, ini bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, dan E ini adalah worship-nya. Di sini, kalau saya di sini nggak bisa apa? Tidak bisa apa saya di E? By Tidak bisa, Pak. ourselves. Tidak bisa beli apa? Roti. Mantap. Artinya kalau misalnya di E saya tidak bisa beli roti, saya pasti apa? Roti. Mati. Oke, mantap. Di A, di B, di C, di D. Tuhan bilang dalam jangka waktu probation, Tuhan bilang, Matius 6 ayat 33. Carilah roti terlebih dahulu, maka firman Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Setuju? Tidak. Salah. Tuh. Balik. Carilah roti 6 hari per minggu, word of God 1 minggu sekali, betul? Salah. Carilah word of God, maka bread ditambahkan, betul? Iya. Jadi kita punya fungsi probation ini, apakah cari roti supaya hidup atau cari firman Tuhan? Yang mana? Kata Matius 6:33. Firman Tuhan. Artinya fungsi probation saya di A, di B, di C, di D, saya nomor 1 adalah word of God. Setuju? Iya. Dan inilah buat saya menghidupkan nomor 1, lalu nomor 2, bread Tuhan tambahkan. Gimana? Ini Tuhan tambahkan. Begitu juga di B, di C, di D. Jadi apakah sikap saya di probation mendahulukan roti atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Artinya, bila orang, kita mau kasih orang ini warna biru ya. Bila orang biru ini yang nggak mendahulukan roti jasmani, tidak bisa beli roti, apakah dia kelabakan atau dia ada sesuatu yang bisa bikin dia hidup, yaitu word of God? Yang mana? Ada sesuatu yang bisa bikin dia hidup, yaitu word of God. Jadi walaupun yang warna biru ini dia sudah sampai di E, dia selama probation ini dia mendahulukan word of God, dia nggak akan kelabakan, betul? Iya. Itu dia. Tapi kalau orang yang warna putih di sini, dia dahulukan breadnya nomor 1, waktu di sini dia akan kelabakan.
Dia nggak punya janji firman Tuhan. Betul? Walaupun dia ada uang pun dia nggak bisa beli, betul nggak? Dia cuma tahu pokoknya hari Sabat jangan hari Minggu, cuman itu, nggak tahu fondasi, nggak tahu asal usulnya bagaimana kontroversi yang terjadi antara Tuhan dan setan, nggak tahu semua. Yang dia tahu dia mau pertahankan hidup, mau bisa makan, mau bisa sukses di dunia. Orang yang seperti itu akan gampang sekali untuk worship image of the beast walaupun orang Advent. Boleh? Ya. Itu dia. Jadi, saya worship siapa nanti dilihat dari apa yang saya dahulukan dari saya punya kehidupan sebelum ancaman mati worship image of the beast. Karena karakter saya dari hari ke hari akan dibawa waktu karakter krisis. Bisa nggak ada yang tiba-tiba instan karakternya ganti? Bisa. Nah, jadi kalau kita melihat kekurangan kita sekarang, gunakan kalau besok masih bisa bangun, gunakan untuk mengalahkan atau men-cleanse karakter-karakter yang tidak bisa tahan uji saat worship image of the beast. Dan hal-hal yang membuat kita akan sembah adalah hal-hal natural, bukan yang spiritual. Yaitu kita mendahulukan roti nomor 1 dalam hidup kita adalah orang yang sangat gampang akan terima tanda. Contohnya, aduh kalau nggak divaksin ya nggak bisa kerja. Itu orang yang dahulukan firman Tuhan atau bread? Kan kayak gimana? Itu dia. Kita harus punya fondasi sebagai orang-orang yang lebih baik saya masuk dapur api daripada saya sembah patung yang bukan Tuhan. Betul nggak? Iya. Itu dia. Vaksinasi yang terjadi sekarang adalah cuplikan apakah saya mau sembah Tuhan nanti atau sembah setan. Kalau sekarang kalau misalnya nggak divaksin aja saya takut untuk nggak makan, apalagi nanti ada ancaman mati. Gimana? Nggak bisa jual beli. Boleh? Pak, jadi itu kalau misalnya kita cari word of God terlebih dahulu, maka berat itu akan dambakan dahulu. Betul? Matius 6 ayat 33. Banyak orang yang hafal Matius 6 ayat 33, tapi nggak ada pengalaman Matius 6 ayat 33. Dinyanyiin kan? Seek ye first the... Ya gitu kan? Dinyanyiin, hafal lagi kan? Tapi enggak ada pengalaman Matius 6 ayat 33. Tapi hidupnya, pilihan hidupnya, cara hidupnya, semuanya bertentangan dengan Matius 6 ayat 33. Kita koreksi diri masing-masing anak muda akhir zaman. Masih ada kesempatan untuk berubah. Tuhan sanggup untuk ubahkan kita dari manusia lama ke manusia baru yang bisa born again, kayak Nikodemus, betul? Apakah Nikodemus dia cari keuntungan sana sini, betul? Kan? Dia simpan, dia punya harta, cinta uang sekali. Waktu born again, aduh, gampang lepasin semua yang dia pikir dia nggak bisa hidup tanpa uangnya, betul nggak? Iya. Iya. Jangan remehkan kuasa Tuhan. Anak-anak muda akhir zaman. Jangan pikir mau tinggalkan hal-hal dunia susah. Kalian tertipu. Setan itu sudah kalah di kayu salib. Waktu di kayu salib total kalahnya. Kita bisa tinggalkan hal-hal dunia. Kita bisa tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kerajaan sorga. Bisa. Tuhan bilang, ya silakan. Itu pas sebelum dia salib, saya nggak kalah. Dikalahkan tuntasnya itu di kayu salib. Ah, Tuntas itu. oke. Tinggal manusianya mau percaya dengan kemenangan Tuhan nggak? Caranya
buktinya percaya kemenangan Tuhan di kayu salib, setan sudah dikalahkan apa? Kita menang, kita nggak tertipu dengan tipuannya, betul nggak? Kalau kita masih tertipu dengan tipuan setan, artinya kita bilang kita nggak percaya kemenangan Yesus. Walaupun kita bilang, oh victory, Tuhan Yesus victory, menang, tapi kita cuman jadi calo bus. Ya, calo bus itu sampai tujuan atau cuman bilang surga, 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 yang mana? Kalau besar. Calo. Apa sih kalau dibilang itu? Ada kan orang yang bilang gini, pasar turi, pasar turi, pasar turi, betul nggak? Tapi orang itu ada orang yang dia punya calo untuk nyari-nyari penumpang, apakah ikut sampai pasar turi atau tinggal di terminal untuk penuhin bus yang lain? Tinggal di terminal. Itu dia. Banyak orang yang kayak gitu. Cuman bilang saja, tapi dia nggak sampai surga. Make sure kita jangan jadi orang anak-anak muda yang seperti itu, tak? Ya kan? Ya, Ya, itu harus jadi moto hidup kita loh. Ini kita mau krisis besar-besaran. Dan semua aktivitas dunia menunjukkan kayaknya dunia akan aman-aman. Bohong, dibilang. Akan ada kehancuran habis-habisan. Bersiap anak-anak muda. Oke? Oke. Kita mau baca kutipan. C mau tanya C. Oh, ada Seli dulu, baru Hani ya. Sorry, Seli silakan. Oh, oke C. Nah, baru Hani. Tadi kita ke penjelasan ini karena manusia itu mau hidup ya, C. Iya, Dan Seli. waktu di ancaman mati, dia akan memilih bread dulu atau roti, gitu ya, C. Bread atau roti atau bread atau word maksudnya? Tuhan, iya. Nah, Bread atau Tuhan, C. iya. Jadi nanti yang dipilih di krisis itu adalah pilihan yang kita pilih sehari-hari. Gitu dia. Jadi Sally boleh nggak menipu diri sendiri dengan ini? Kita pasti ke surga. Tapi gaya pilih Sally, cara pikir Sally, cinta dunia, tapi mau ke surga, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa, C. Bisa. Kita harus sadar kondisi kita. Laodikia kan rasa diri mantap kan, padahal nggak mantap. Rasa diri kaya, tapi nggak kaya, betul nggak? Iya, C. Itu dia. Ya. Jadi kita harus ngerti kondisi kita sekarang kayak gimana sih. Itu dia ya. Oke, Hani, terus Cece Linda Evelyn Iren, silakan. C yang itu A, B, C, D itu Ani nggak ngerti maksudnya itu gimana C. Soalnya Ani ada langkah dalam probation, Hani. Langkah dalam probation. A, B, C, D. Ya. Jadi langkah dalam probation ya, C. Ya. Jadi di A, di B, di C, D sampai di E ini adalah waktu ancaman mati worship image of the beast. Di sini, apakah dalam langkah A, B, C, D kita memilih word of God yang pertama atau bread? Bayangkan ya, banyak Tuhan punya firman tuh lebih pasti daripada matahari terbit kan? Iya, C. Tapi banyak orang yang cari bread-nya duluan, baru word-nya belakangan. Gimana? Ya. Jadi kalau masalah bread, maunya teliti, maunya fokus semua. Aduh, jangan sampai ada mistake. Tapi kalau masalah word of God, ya acuh tak acuh, udahlah, nggak peduli, nggak care. Aduh. Kalau ditanya, carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, di mana ayatnya? Matius 6 ayat 33, tahu, tapi cara orang itu memperlakukan word of God berbeda dengan pengetahuannya tentang ayat Matius 6 ayat 33. Boleh. Dan Kak Geidi salah satunya. Dulu. Kak Geidi mau berubah. Mau ubah cara pikir semua. Tuhan, ubahkan saya Tuhan. Saya nggak mau tahu Matius 6 ayat 33 ayat hafalan kesayangan. Tapi hal-hal dunia nomor satu yang dicari bukan word of God. Kita koreksi diri ya semua. Koreksi diri semua, kita berdoa. Semua yang selamatkan Tuhan. Jadi kita datang tersungkur kepada Tuhan. Ya. Oke, kita mau baca lagi.
Thank you ya, C. Iya sayang. Oh, ada ini, Evelyn Iren, silakan. Sorry. Kak. Ya. Hubungannya sama vaksinasi itu apa ya? Aku masih kurang rada ngerti. Vaksinasi kan bukannya nggak bisa jual beli, sudah mulai. Heeh. Apakah vaksinasi itu dari Babylon? Ya. Apakah yang membuat penyembahan ini apakah Babylon juga yang mengancam? Mm-mm. Itu dia. Jadi kalau saya terima vaksinasi ini, itu adalah cuplikan, saya akan terima nanti undang-undang yang dibikin juga oleh Babylon. Karena kita utamakan brand, bukan word of God. Betul. Sama, Oh, ciri-ciri orangnya sama kan? Heeh. Itu, ciri-ciri orangnya sama, sayang. Jadi Orang-orang orang-orang vaksin adalah orang-orang yang takut nggak bisa makan. Nanti orang yang sembah Yang adalah mau. orang yang takut nggak bisa makan. Aduh, sama. Jadi, kalau misalnya saya ketahuan sekarang, aduh ternyata saya masih ketakutan nih kalau nggak bisa makan. Sekarang waktunya lari ke Tuhan. Sebelum nanti waktu undang-undang hari Minggu, nggak ada kesempatan bertobat lagi. Sudah close door kan buat umat Tuhan? kalau shape macam udah di situ, Mhm. grade final test kan ya. Ya, yang kita pelajari waktu hari kelas Selasa Jumat ya. Mhm. Kak, jadi itu orang yang utamain berat itu bisa dilihat kalau misalnya orang itu receive vaksin, dia pasti utamakan juga beratnya apa Sandilo itu. Udah pasti, karena Ya, karakter nggak ada yang berubah kan tiba-tiba. Kalau karakternya nggak memang begitu terus sampai Sandelo, ya tetap begitu karakternya di Sandelo, betul nggak? Takut Ya. kalau nggak makan, dia menghalalkan segala macam. Pokoknya nggak apa-apa, walaupun udah tahu vaksinasi itu merusak tubuh, merusak Ka'bah Tuhan, nggak apa-apa daripada nggak makan. Gimana? Saya punya anak 7. Nah, gimana nanti rumah saya? Gimana nanti ini? Gimana gitu? Loh, apakah nggak percaya sama word of God? Ketahuan jarang belajar. Ketahuan bahwa nggak iman kan dengan kepada firman Tuhan, betul nggak? Karena iman hasil dari apa? Mendengar firman Tuhan. Pengenalan akan firman Tuhan. Jadi kalian bisa lihat nggak? Penting sekali kalau kalian mau percaya sama Tuhan, belajar firman Tuhan. Penting. Karena orang yang udah belajar aja masih bergumul untuk menentukan pilihan untuk melawan dagingnya loh. Apalagi orang yang nggak belajar, betul nggak? Aduh, sama jatuh tuh, Ceh. Nah, itu dia, bisa lihat nggak? Penting loh belajar. Utamakan ini, belajar firman Tuhan nomor 1. Sekarang, di sisa-sisa waktu. Ini sisa-sisa waktu. Jangan teralihkan pandangan kita dengan hal-hal yang nggak ada bau kerajaan surganya. Lebih baik jangan sampai kayak gini, jangan sampai kayak gini. Aduh, tahu dulu gitu kita tinggalin semua itu, nggak penting ternyata semua. Jangan. Lebih baik kalian cari ngerti apakah yang saya bikin sekarang penting atau enggak. Lebih baik kalian cari tahu sekarang. Jangan kebanyakan orang bikin A, kita bikin A. Kebanyakan orang bikin B, bikin B. Kita sudah tahu yang banyak itu yang binasa, betul nggak? Iya. Itu dia. Jadi make sure yang kita bikin kita tahu kenapa. Bukan karena rutinitas, karena dunia bikin, kita bikin yang sama. Kalau nggak bikin nanti orang ngomong apa? Stop. Kita hidup bukan berdasarkan kata orang. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Orang yang terlalu banyak dengar kata orang adalah orang yang jarang belajar firman Tuhan. Oke? Ya, Kak. Sally, silakan Sally. Sih, boleh agak ke atas ya, Sally mau screenshot. Oh, boleh Yang Sally. di... Boleh. Oke. Ini? C. Oke. Hai Hani, silakan. Jadi maksudnya itu kita tuh kan harus carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, berarti kita tuh terima word of God dulu, baru nanti terima bread gitu ya, C? Iya. Tuhan bilang kita cari dahulu, nanti bread Tuhan akan tambahkan.
Oh, iya C. Oke, thank Jangan you, kita C. saking sibuknya mau cari bread, word of, aduh udah capek sudah, jadi nggak belajar word of God. Nah, kayak gitu. Banyak orang gitu kan? Jangankan orang, Cece dulu aja Iya, gitu. Karena udah terlalu capek belajar pelajaran dunia yang menipu semua, udah nggak pernah menyentuh word of God. Terlalu sibuk dengan game-game dunia, nggak pernah sentuh word of God. Yang penting udah gereja 1 minggu sekali cukup. Alkitab itu cuma pajangan aja. Alkitabnya bagus, dibawa ke gereja. Waduh, nggak cukup kita begitu, teman-teman ya. Sally, silakan. Sorry, C, tadi belum turun, C. Oh, C, oke. tapi boleh agak sampai yang itu hi, C? Yang mana? Ini? Yang di atas lagi, C. Ini? Ah, iya. Oke, C. Oke. Thank you, C. Oke, sekarang kita mau baca kutipan ini ya. Kita mau langsung dari ini aja ya, dari dia punya ini. Work the cities from outpost. Ya. Jadi kerja di kota, tapi kerjanya untuk orang-orang kota, tapi dari luar, betul nggak? Ya, terus dibilang, pergilah dari kamu daripadanya, berpisahlah kata Tuhan, jangan pegang yang kotor, saya akan terima kamu. 2 Korintus 6 ayat 17. Semua orang pada tahu ayat ini kan? Oh, jangan harus keluar daripadanya, gitu kan? Lalu dibilang, sebagai orang-orang yang memelihara hukum Tuhan, kita harus meninggalkan kota-kota. Artinya kalau kita nggak tinggalkan kota-kota, kita menurut orang umat-umat Tuhan yang menurut hukum Tuhan atau enggak? Enggak. Enggak lah, Enggak. kan? enggak. Sama seperti Henok, kita memang kerjanya di kota-kota, tetapi kita enggak tinggal di kota. Betul? Apalagi sekarang kita bisa menjangkau orang-orang kota lewat video-video YouTube, ya kan? Semuanya kan? Semua Tuhan sediakan untuk persiapan kita di time of trouble loh. Oke. Dia bilang, our institution harus dilokasikan jauh dari kota-kota. Tapi orang Advent sekarang buat semuanya lokasinya di mana? Di tengah kota. Di kota. Waduh, memang bukan institusi Tuhan lagi. Ini bukanlah kehendak Tuhan bahwa umat-umatnya harus menetap di kota-kota. Ya, akan ada kekacauan dan juga kebingungan. Jadi anak-anak mereka harus dihindarkan dari ini semua. Jadi yang jadi korban kalau orang tua mau cari uang di kota, siapa yang jadi korban? Anak-anaknya. Anaknya. Dengan anak-anak di kebun, anak-anak jadi nggak cinta hal-hal dunia, lebih cinta menanam, lebih cinta berkebun, main-main sama binatang. Ya kan? Kalau di kota, waduh, daya tariknya lebih kuat kayak magnet, betul nggak? Itu dia. Oke, kita mau lihat ya. Oke. Kita mau cari yang penting-penting aja. Kak, boleh share kutipannya nggak nanti? Boleh. Ini di Maranatha 184. Nih, lalu dibilang, Tuhan menginginkan umatnya untuk pindah ke desa-desa di mana mereka bisa punya tanah dan bisa menghasilkan mereka punya buah-buah dan sayur-sayur, di mana anak-anak mereka bisa langsung kontak dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di alam. Bawa anggota keluargamu keluar kota sekarang. Oke, ini adalah pekabaran saya. Oke, kita mau baca kutipan lagi satu, baru kita masuk ke Mark ya.
Tuhan menunjukkan kepadaku berulang-ulang, me repeatedly, bahwa itu bertentangan dengan Alkitab untuk membuat cadangan. Jadi persediaan untuk kita punya kebutuhan dunia, kebutuhan natural ya, kebutuhan sementara. Contohnya kita, waduh nanti time of trouble, kita mau simpan beras 20 karung di gudang, contohnya kayak gitu. Jadi itu bertentangan dengan Alkitab untuk buat persediaan untuk time of trouble. Lalu dia bilang, Tuhan bilang, nanti nggak bisa jual beli kan? Betul nggak? Nggak bisa makan kan umat Tuhan? Setuju? Ya. Saya melihat jika umat-umat Tuhan, ya, umat-umat kudus Tuhan akan mempunyai makanan buat mereka by them or in the field atau dari ladang-ladang waktu time of trouble. Ketika ada pedang, ada kelaparan, ada wabah penyakit di bumi, ya. Lalu dia bilang, lalu akan diambil dari mereka semua, dari orang-orang tanah counter living mereka. Ini dia. Oke, jadi kalau kita punya counter living, siap-siap tanahnya di apa? Diambil, itu dia. Oke, jadi disuruh pindah, terus nanti dirampas sama orang-orang jahat. Oke, jadi ini bisa. buatan semua. Ya ini buatannya. Oke. Diambil karena Sally, silakan. Oh, ada nanti habis Sally ya. Sally gimana? Halo Sally. Ya, Ci. Sorry, Ci, tadi belum kebuka mic-nya. Oh ya, gimana Tadi, Sally? Maksudnya yang pertama banget, yang bertentangan dengan Alkitab, itu yang menyimpan, misalnya menyimpan beras, itu ya, Ci? Ya, menyimpan persediaan untuk time of trouble gitu. Itu bertentangan. Kenapa bertentangan? Iya, karena Tuhan yang mau kasih makan kan, Sally? Oh, iya benar. Karena Tuhan yang siapkan, bukan saya yang siapkan. Apakah Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka tambahkanlah sendiri makanan untuk kamu, betul? Enggak sih. Tuhan yang mau tambahkan, Sally. Betul? Iya. Nah ini Iya, dia. benar. Jadi kalau misalnya ini umat-umat Tuhan punya makanan, ya di ladang mereka, waktu time of trouble, waktu ada sword, ada famine, ada pestilence, itu akan diambil secara paksa buat dari mereka. Silakan Iren atau ini. kenapa diambil tanahnya? Mama nanya. Kenapa diambil? Karena memang mereka suka ngambil sesuatu yang bukan miliknya, merampok. Namanya perampok mereka, C. Nanti Tuhan yang akan tuntun kita, C. Itu urusan Tuhan, kita mau diapain, toh, C. Tuhan Yesus saja waktu di bumi nggak ada rumah untuk meletakkan kepalanya, betul? Iya. Itu dia. Jadi memang makanya dibilang, akan ada waktunya di mana kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Coba bayangkan, saya dengan sikap saya sekarang siap nggak hidup di saat nanti? Kalau nanti semua dirampas, semuanya di ini, sekarang ayo building kita punya trust in God, betul nggak? Semua pelajaran-pelajaran ini harus bisa hasilkan percaya sama Tuhan loh. Karena kita akan berdiri masing-masing, nggak akan ada berdiri secara kelompok walaupun kita belajarnya sama-sama. Boleh begitu? Iya. Jadi nggak akan ada benefitnya kalau pelajaran-pelajaran kita nggak menambahkan iman. Makanya kita belajar bukan untuk ambisi kita bisa ini bisa itu kan? Kita berlomba-lomba sekarang mau percaya sama Tuhan itu aja. Lalu kalau kita percaya sama Tuhan sepenuhnya, Dia akan mempertahankan kita. Dia yang akan menjaga kita. Dia akan yang sustain kita. Ini dia yang bagusnya. Saya melihat kalau our bread and water, sure atau enggak sure? Sure. Sure. Karena kita percaya a more sure word of prophecy dan bilang saya nggak mau sembah
kamu punya patung Nebukadnezar, makanya Tuhan bilang kamu punya roti yang mereka coba untuk nggak bisa jual atau beli, nggak bisa minum karena nggak bisa jual atau beli. Kita punya roti dan air akan tepat pada waktunya. Kalian mau takut kelaparan nggak umat Tuhan? Mau takut kelaparan kalau rotinya pasti? Aca, Seli, Anda? Iya, Tuhan. Kita terlalu melimitasi kuasa Tuhan. Betul nggak? Kita, aduh, kalau kita nggak kerja gimana? Nggak makan nanti. Emang Tuhan nggak bisa kirimin burung gagak ke atas rumahmu untuk kasih makan roti? Nggak bisa. Itu dia. Dan dibilang, apakah kita akan kelaparan? Enggak. We shall not lack or suffer hunger. Boleh? Ya. Jadi jangan, kita harus baca yang kayak gini-gini. Sebelum kita nggak bisa ada akses, ini harus sudah ada di dalam hati kita. Untuk kita percaya. Waktu ancaman itu datang, kita percaya Tuhan yang kasih makan, bukan kamu yang kasih makan. Itulah harus menjadi kita punya mental sebagai anak muda di akhir zaman. Oke? Lalu, kenapa kita nggak perlu takut? Karena Tuhan sanggup untuk membuka meja untuk kita di padang belantara. Kalau perlu pun dia akan kirim buku burung gagak ke Cece Linda, boleh Cek? Ke Gay, untuk sama-sama seperti yang Tuhan lakukan untuk memberitakan Elijah. Atau mau kalau Tuhan mau pun dia akan kirimkan hujan mana dari surga, sama seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada orang Israel. Jadi perlu takut nggak dengan ancaman mereka? Kamu nggak bisa makan, nggak bisa jual atau beli, perlu takut? Enggak. Perlu simpan cadangan? Tidak. Tuhan akan kasih makan tepat pada waktunya. Dan pengalaman untuk kasih makan tepat pada waktunya itu harus sudah menjadi pengalaman kita. Matius 6 ayat 33 sebelum time of trouble. Boleh? Kalau sekarang kita khawatir, itulah sikap kita di time of trouble, mau khawatir. Jangan heran kita akan setuju dengan mereka punya anjuran untuk jual atau beli. Supaya tak dapat tanda, ya udahlah, nggak apa-apa, worship lah. Tuhan masa mau saya mati? Saya kan mau menginjil, itu kan banyak orang punya alasan gitu kan. Kalau saya mati, saya nggak bisa menginjil. Ngomong aja kamu mau lebih lama cinta dunia, jangan bawa-bawa menginjilnya. Kamu punya sikap sama sekali berbeda dengan Injil. Itu kan? Aduh, kalau saya nggak makan, saya mati dong. Tuhan bilang, kalau kamu mati dalam kebenaran, saya bangkitkan kamu nanti di akhir zaman. Dari pilih mana? Melanggar terus mati nggak dibangkitkan, atau mati dalam penurutan terus dibangkitkan? Pilih mana? Dibangkitkan. Itu harus bukan jadi teori di bibir, harus jadi sikap kita loh. Kak Geidi sekarang pun sedang bergumul untuk punya sikap seperti itu. Karena daging itu lemah, spirit itu yang kuat kan? Makanya kita harus masukin spirit atau firman. Spirit sama dengan firman kan? Itu dia. Kita harus masukin firman Tuhan terus, dengerin firman Tuhan. Jangan sampai ada firman setan yang masuk ke telinga kita. Hasilnya pantesan nggak beriman, kan? Itu dia. Boleh? Semua? Bisa ya semuanya? Ya. Nah, itu dia ya. Ini perenungan aja supaya kita tahu, sadar ini adalah pekabaran, bukan pekabaran gula putih ya. Yang manis-manis tapi semuanya diabetes. Kalian suka nggak diabetes rohani? Enggak. Enggak kan? Pekabaran yang buat diabetes adalah pekabaran yang nggak tunjukkan apa yang terjadi sebenarnya. Karena takut kalau ngomong yang sebenarnya, semuanya jadi nggak Bible study lagi sama-sama. Itu pekabaran diabetes namanya. Stop dengar-dengar pekabaran kayak gitu.
dengarlah pekabaran yang berani, tegur kalian punya dosa. Itu adalah pekabaran supaya kamu, kita semua bisa kuat. Dia punya imannya kan, Celinda? Iya. Jadi ya, kalian senang nggak dapat pekabaran gini? Nggak usah country living sekarang lah, nanti belum. Padahal benar-benar harusnya sudah lama harusnya country living. Apakah kita semua mau nggak dapat pekabaran yang lama aja, nggak apa-apa kok. Tapi tiba-tiba kebinasaan semua. Aduh, nggak mau. Nah, itu dia. Jadi ini ya, kunci belajar salah satunya adalah yang harus kalian bawa, jangan pernah terjemahkan kebenaran untuk kepentingan pribadi. Kakak ulangi, jangan pernah terjemahkan kebenaran untuk kepentingan pribadi. Biarlah kebenaran itu menjelaskan dirinya sendiri. Boleh? Ya. Itu harus jadi prinsip dasar kalau mau belajar. Tuhan akan bukakan kebenaran macam-macam. Kalau kita nggak pernah sesuaikan kebenaran itu harus sama kayak kita. Kita yang harusnya sama kayak kebenaran kan, Celinda? Itu dia. Bukan kebenaran yang sesuaikan sama saya. Saya yang menyesuaikan dengan kebenaran. Itu dia baru benar. Kalau yang lain dari itu ya bohong itu namanya. Ya kan? Itulah ya pekabaran-pekabaran akhir zaman yang harus kita dengar. Oke, kita mau diskusi sekarang. Ini tugasnya. Oke, jadi kita tahu bahwa ada he ini, dia akan worship, dan siapa yang terima mark? Siapa yang terima mark? Orang yang worship. Orang-orang yang worship, mantap. Artinya, siapa yang punya mark? Orang-orang yang worship. Orang yang worship. Yang punya asal-usul marknya siapa? He. Yang memaksa Bilang. dia kan? Iya, Kak. Oke, mari kita baca ya. Baca kutipan berikutnya. Pertanyaannya, apa itu mark? Betul? Dan siapa? Dan itu punyanya siapa? Betul? Oke. Tolong didiskusikan ini ya. SN Jobs putus-putus ya. Oke. Bisa lihat? Bisa. Oke, jadi pertanyaannya apa itu mark ya? Oke. Yang harus kalian jawab adalah di kelompok diskusi ya maksudnya. Apa tanda milik siapa? Kalau sudah jawab ini, tolong lengkapi kalimat ini ya. Kalau saya titik-titik, saya tidak bisa titik-titik-titik. Oke. Lalu maka saya akan terima titik-titik-titik untuk titik-titik
Oh, gini. Sebagai jadi maka saya akan terima titik-titik-titik yang adalah titik-titik-titik sebagai tanda saya titik-titik-titik. Oke, boleh? Ada berapa titik-titik ini? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Boleh? Screenshot. Boleh, screenshot dulu. Kan nih, Cek. C, jadi pertanyaannya kan C. Mhm. Jadi Jadi apa pertanyaannya tanda itu milik siapa? Lalu kalau kalian sudah dapat itu, coba lengkapin kalimat yang ada titik-titik-titiknya ini. Jadi kalau saya titik-titik-titik, saya tidak bisa titik-titik, maka saya akan terima titik-titik-titik yang adalah titik-titik sebagai tanda saya titik-titik-titik. Boleh? Oh, Kak, Ya. boleh, Kak. oleh C. Ya, jadi kalau Manda tinggal ngelengkapin titik-titik-titiknya ya. Boleh? Ya, Kak. Oke, boleh. Oke, Rachel Andrew Ronald, silakan. Itu susun kalimatnya berdasarkan kutipan itu ya, Kak? Ya, sama apa yang kita sudah pelajari di Revelation 13 digabung jadi kalimat ini. Boleh? Berarti dari Alkitab juga boleh? Ya, yang Revelation 13 itu. Kita masukin. Boleh ya? Oke, Kak. Oke. Kita akan breakout room ya. Tunggu ya. Oke. Oke. Selamat berdiskusi ya semuanya. Iya. Halo semuanya. Oh, kita segrup ya. Iya. Andrew Ronald nanti mau pindah ke room 1. Tapi Oh, mungkin oke. lagi loading ke sana. Silakan diskusi aja dulu. Halo Hani, Goldie. Halo. Nah, jadi kita mau cari tahu di kutipannya itu apa tanda dan milik siapa. Oke, Hani sama Goldie udah baca belum? Aku belum baca kutipannya, Sel. Oh, Aku masih mau lihat screenshotnya dulu ya. oke. Kita bacanya 1 menit ya. Oke. Terus nanti share jawaban. Oke. Kak Hani.
Oke. Iya, ini menurut Hani, revelation. sama Goldie. Iya, sorry. Ini menurut revelation. Kenapa Hani? Ini kita kan ngambil kutipan yang tadi sama yang di Revelation 13 ayat. Bentar, aku cari. Revelation 13 ayat. Bentar. Ini- Mana ayatnya, Bos? Kita ambilnya dari kutipan Kak Hani. Bukan itu ya? Bukan apa namanya? Nggak pakai Bukan- Revelation ya? Enggak. Jadi kita ambil jawabannya dari kutipan yang tadi. Nah, kalau Kak Hani sama Goldie dapat oke. Ya. Gimana? Kalau Kak Hani sama Goldie udah dapat apa? Kalau kita apa tanda milik siapa? Ya. Tandanya itu apa tanda apa tanda milik apa itu? Apa tanda itu otoritas gereja? Minggu. Tandanya itu minggu. Terus milik Iya. siapa itu gereja. Gereja Setuju. Katolik ya? Bentar. Ya, gereja Katolik. Ya, jadi kan apa tanda itu minggu. Terus milik siapa? Gereja Katolik. Gereja. Gereja Katolik itu nggak sih, Sel? Kak Gereja Hani- doang ya? Iya, gereja doang. Karena kan nggak dibilang, tapi di kutipannya ada di The Catholic Record. Nah, tapi bukan gereja Katolik ya. Nggak dibilang gereja apa. Tapi pokoknya yang kita tahu, apa tandanya adalah hari Minggu, dan milik siapa itu milik gereja. Oke? Bisa? Iya. Aku setuju. Iya, berarti kita tulisnya apa tanda milik siapa tuh tandanya itu tandanya itu minggu, terus milik siapa gereja. Gitu Iya. aja ya? Iya. Nah, sekarang kita mau coba susun dia punya kata-kata kalau dibikin jadi kalimat. Coba apa tanda milik siapa? Gimana ya? Enggak, ini nih yang kalimatnya di bawah kan kalau saya ya maksudnya titik-titiknya. Nah, iya. Sorry. Berarti kalau saya coba artinya ya. saya Kalau saya menerima tanda. Kalau saya menerima tanda, masa tidak bisa? Kalau saya tidak menerima tanda, saya tidak bisa buy or sell. Kok buy or sell di sini nggak? tapi bisa juga ya buy or sell loh. Kan kita konteksnya ini buy or sell-nya. Nggak bisa beli roti. Tapi katanya sesuai ini. Iya sih, maksudnya konteks sebelumnya kan kita kesini karena mau buktikan marknya ini. Nah, tapi kan marknya ini kan kita terima karena, kalau buat aku sih ya, mikirnya gini, ini tuh kita kesini tuh kan buat buktikan bahwa tentang mark. Nah, tapi, dan mark itu kan tadi sebelumnya kan dibilang kalau nggak terima mark, itu tidak bisa beli roti. Dan marknya adalah hari Minggu. Artinya coba kita konekin jadi satu. Artinya kalau saya tidak terima hari Minggu, nah ya kan betul ya? Iya, kalau saya tidak terima hari Minggu, saya tidak bisa buy or sell. Bisa sih buy or sell. Maka saya akan terima tanda hari Minggu yang adalah tanda gereja sebagai tanda saya. Aku nggak tahu ya sebagai tanda saya makan ya. Tanda saya bergereja kali. Sebagai tanda saya berworship, menyembah gitu, sebagai tanda saya menyembah gitu kayak. Maka saya akan terima. Bentar ya, coba dari awal ya. Kalau saya terima hari Minggu, kalau saya tidak terima hari Minggu, saya tidak bisa
saya tidak bisa buy or sell. Maka saya akan terima hari Minggu yang adalah mark gereja sebagai tanda saya Bergereja. untuk buy or sell. Sebagai tanda saya untuk buy or sell. Oh iya. Hah, coba-coba gimana, Sel? Kalau saya tidak terima tanda, Ini hari kok Minggu. ada Abigail ya? Oh. Oh, no. Kayaknya sih putus kemasuk di sini. Kalau saya tidak terima tanda, Saya tidak bisa buy or sell. Maka saya akan terima. Enggak. Kok kita masih bilang tanda? Harusnya kita udah bilang dong. Kalau saya tidak terima hari Minggu. oh Iya iya, kan? coba-coba. Ya. Kalau saya tidak terima hari Minggu, saya Hari tidak bisa Minggu, buy or sell, maka saya akan terima hari Minggu yang adalah tanda gereja sebagai tanda saya untuk buy or sell. Nah, coba ya, ya, aku tulis. ya. Iya, Bisa kalau kan? saya tidak, ya betul. Kalau saya tidak terima hari Minggu, saya tidak bisa buy or sell, saya tidak bisa buy or sell. Maka saya akan terima Hari Minggu akan terima hari Minggu, yang adalah terus yang adalah tanda gereja ya tanda gereja sebagai tanda saya sebagai tanda saya untuk bisa buy or sell. untuk bisa buy or sell. Iya, cocok banget, Sel. Oke. Gaji itu ya. Iya, jawaban kita. Kalau saya tidak terima, berarti gini ya, Sel. Kalau saya tidak terima hari Minggu, saya tidak bisa buy or sell. Maka saya akan terima hari Minggu yang adalah tanda gereja sebagai tanda saya untuk bisa buy or sell, gitu ya. Iya. Oke, kita udah dapat. Nanti jadi cara siapa? Boleh kok, aku udah catat soalnya. Oh, Hani. Oke, Kak Hani aja, oke? Jadi kalau ditanya berarti Kak Hani. Oke, siap deh. Iya. Tapi coba ya, nanti kalau kita balik lagi karena salah, kita coba reason lagi dulu. Oke. mudah-mudahan nggak jangan salah. Amin. Oke. Tapi tadi apa tandanya itu ya hari Minggu tetap ya milik siapa? Milik gereja. Oke. Oke, siap. Masa Welcome. Oh, we're back. Semua. Oke. Kita minta dari grup 1. Siapa yang mau perwakilan? Silakan.
Grup 1 siapa? Grup 1 Manda. Oh, Grup. oke. Aku yang bilang Kak Rachel, karena Sandra. Ya, oke. Jadi yang pertanyaan apa tanda milik siapa itu, jadi kalau menurut kutipan itu tandanya adalah hari Minggu. Kalau milik siapa itu milik gereja, Kak. Oke. Kalimatnya? Kalimatnya, kalau saya tidak terima tanda, saya tidak bisa buy or sell. Maka saya akan terima tanda yang adalah bukti sebagai tanda saya worship. Oke, thank you. Kelompok 2. Kelompok 2 itu Kimi, Linda, Evelyn, Iren. Siapa yang mau coba? Tadi itu belum sempat diskusi karena yang ini itu katanya putus-putus. Kalau nggak salah Nona tiba-tiba hilang, kayaknya juga putus-putus. Cuman tadi aku sama Mama sama Cece udah diskusi. Oke. Terus jadi tanda itu hari Minggu, itu miliknya kami yang di Catholic Record London. Terus kalimatnya, kalau saya tidak terima Sunday, saya tidak bisa jual atau beli, maka saya akan terima Sunday yang adalah mark of authority-nya Katolik sebagai tanda saya worship. Oke. Thank you. Sama-sama. Sekarang kelompok 3, Emily, Ian, Aca, Sami. Kak Ian. Oke, Kak Ian, silakan Kak. Kami sih jawab yang ini apa sih? Lupa. Apa sih yang jadi apa tanda? Ya. Tandanya apa? Yaitu Minggu. Habis itu milik siapa? Otoritas kami. Ya, baru segitu aja sih. Oh, Kita yang jawab bawahnya dari belum? diskusi kami. Belum, Ica. Nyari. Oke. Thank you. Main season. Oke, Cece. Oke, bisa kedengaran? Bisa. Oke, jadi yang apa tanda milik siapa? Tandanya hari Minggu milik gereja. Terus yang bawah untuk kalimat, kalau saya tidak terima hari Minggu, saya tidak bisa buy or sell. Maka saya akan terima hari Minggu yang adalah tanda gereja sebagai tanda saya untuk bisa buy or sell. Thank you, Ce. Oke, thank you. Oke, jawabannya adalah belum ada yang dapat. Ya? Oke. Jawabannya apa, Ce? Ini ada kata sembah. Tambahin di sini. Oke, silakan. Aku tambahin satu kata sembah, oke? Di sini. Kalau saya sembah titik-titik-titik ya. Oke? Ingat ini alur cerita, oke? Maka ini kan sebab akibat kan? Jadi jangan make sure kalimatnya nyambung kan? Masa di sini kalau saya tidak apa namanya? Kalau saya tidak sembah, maka saya tidak bisa jual dan beli. Maka saya tidak akan terima tanda. Kalau tidak sembah ya tidak terima tanda dong. Ini terima, betul? Bisa tahu reasonnya begitu? Coba, tadi kan ada yang jawab gini kan, kalau saya tidak sembah, betul nggak? Kalau saya tidak sembah, saya tidak bisa jual dan beli. Tadi ada yang jawab gitu kan? Maka saya akan terima tanda. Apakah tidak sembah terima tanda atau sembah terima tanda? Sembah terima tanda. Ini kalau misalnya di sini terima, artinya yang di atas sudah pasti sembah kan?
Kalian cari ini tidak bisa apa? Coba reason, coba buka kita punya apa? Explore ya. Kita gali lagi lebih dalam, oke? Boleh gitu? Oke, aku tambahin sembah, oke? Oke, selamat berdiskusi lagi. Ada pertanyaan, Cece, Linda, Evelyn, Iren? Enggak. Oh, oke. Oke, kita ganti lagi ya grupnya. Oke. Tunggu. Kok ada yang sama tetap ya? Udah nggak apa-apa lah kalau dia sama ya. Oke, selamat berdiskusi ya. Halo. Kami di sini ya. Iya, silakan. Mari kita berdiskusi. Halo Kak Ian, halo Kak Emily. Halo. Halo. Kita akan mencari titik-titiknya. Saya yang mau pimpin. Aku yang pimpin. Iya. Kamu Aku terusin. Ah. Kalau saya Ini kenapa dia perlu sembah ini pakai kata sembah? kata sembah ini. Coba lihat dulu dia buku kutipan. Saya sembah. Kalau saya sembah Saya tidak bisa by ourselves. Maka Oke. Kalau saya sembah hari Sabat, saya tidak bisa buy or sell. Maka saya akan terima Coba ada yang sudah ke depan belakang. Apakah ada yang sudah dapat belakangnya? Aku masih cari ini. Kak Emily. Halo Kak Emily, Kak Ian. Masih sama belum dapat ya. Kalau Kak Ian ada connecting audio. Oh iya ada connecting audio Kak Ian. Ayo jelaskan sudah sana. Oke, maka saya akan terima. Kalau saya sembah hari Hari Minggu, hari Sabat, tersabat. Saya tidak bisa ini yang menunjukkan. Ada orang buka mic. Oh Kak Emil. Kalau saya sembah hari Sabat, saya tidak bisa masa tidak bisa? Tidak bisa. Hari Minggu ke Saya Sabat. tidak bisa buy on sell Or sell. coba yang pakai Emil setuju kah tidak? Apakah Kata maka saya akan terima. Ini yang aku bingung. tanya dulu? Halo, apakah ada yang mengerti kata maka saya akan terima? Atau ada yang Atau setuju? ada yang Setuju penjelasan awal? ada yang setuju penjelasan awal? Nggak ada setuju. Dia setuju. Oh,
kata maka saya akan terima ini. Aku bingung. Ini bukan kata maka. Ayo, maka saya akan terima. Coba kita lihat. Perhatikan kamu punya catatan dulu. Tapi catatannya enggak Kalau lengkap. saya sembah hari Sabat. Sabat, saya tidak bisa buy or sell. Maka saya akan terima. Bingung ya. Berarti kalau Masa kalau sembah sabat bisa terima ini? Nggak bisa buy or sell, masa terima tanda? itu bisa bilang pakai sami, nah nggak bisa. Kalau cuma sahabat bisa buy or sell. Iya, tapi kan di situ aku bingung, makanya aku nggak berani mau bilang gitu. Kalau saya Coba isi maka. Terima ini terima apa? Oh, terima hari Sabat. Ada hari Sabat memang. Terima apa? hari Minggu, Oh, hari Minggu. Maka saya tidak bisa maka saya tidak bisa. kalau saya terima hari Minggu, saya tidak bisa buy or sell. Jawaban titik-titik terima ini harus bisa dijawab yang adalah titik-titik-titik. Jadi apa yang saya terima yang dijelaskan adalah apa? Maka saya Jadi apa yang saya terima yang ada penjelasan yang saya terima adalah ini loh, apa itu? Oh, yang saya terima ini adalah mark. Yang adalah Otoritas kami. coba baca baik-baik, Kaca. Yang Baca adalah kutipannya. Oke, kita udah mau close ya. Oke. Kesannya akan bikin kesan. Halo, selamat datang. Ya, kita mau minta kelompok 3 boleh ini? Aku yang bilang. Boleh. Kalau saya sembah image of the beast, saya tidak bisa utamakan word of God, maka saya akan terima hari Sunday yang adalah mark of the beast sebagai tanda saya sembah. Mark of the beast belum dibilang. Nggak bisa. Tidak bisa apa? Saya tidak bisa apa? Tadi? Saya tidak bisa. Oh ya, mark of authority. Nggak bisa terima word of God. Bukan gitu. Saya tidak bisa utamakan. Oh, tidak bisa utamakan word of God. Di kutipan ini dan di kutipan di ayat sebelumnya nggak ada utamakan word of God. Aduh. Sebagai tanda itu. saya apa? Worship. Oke. Kita mau minta kesediaannya sekarang kelompok room 4. C belum dapat jawabannya, C. Oh, belum dapat. Oke. Yes. Room 1. Room main season. Mice kami belum dapat. Apa yang sudah didapat dilaporkan dong aja. Masa nggak dapat apa-apa? Kalau saya sembah. Silakan aja. Kesami Mice. Yang mau bilang. Kalau saya sembah. Kalau saya sembah hari Minggu, saya tidak bisa
Oke, apakah kalian setuju nggak kalau kita sembah hari Minggu? Enggak. Enggak. Ya, hari Minggu itu nggak disembah. Boleh? Hari Minggu itu nggak disembah. Jadi sembah siapa? Gereja. Dari ayat apa? Dan dari ini apa? Kalau saya sembah Sembah hari Sabat. Hari Minggu aja nggak bisa disembah. Apakah kita sembah hari Sabat? enggak. Enggak. Ingat ya, hari Sabat, hari Minggu nggak disembah loh. Tapi disucikan. Sembah apa? Kalau ayat saya sembah sembah apa? Tuhan. Tuhan. Dari ayat sembah apa? Dari ayat yang ada, kita baru ayat Revelation 13, 15, sampai 17 kan? Sama kutipan ini. Sembah apa? He. Apa? He. Bukan? Image of the beast. Image of the beast. Boleh? Harus ambil kata-kata yang ada di ayat dan kutipan kan? Nah, jadi saya tidak bisa apa kalau saya sembah image of the beast? Kalau saya sembah image of the beast, Yang nggak bisa di sini, yang saya nggak bisa lakukan apa? Dari ayat dan kutipan yang saya nggak bisa lakukan, kalau saya sembah image of the beast apa selain jual dan beli? Jual atau beli? Tidak bisa sembah Tuhan. Nggak ada di ayat atau kutipan? Sembah hari Sabat sih. Tidak bisa apa? Sembah hari Sabat. Apakah hari Sabat disembah, sayang? Yang Dipelihara, Kak. Tuhan, kan? Apa, Rachel? Pelihara Mince. Tidak bisa pelihara hari Sabat. Itu dia, tidak bisa pelihara hari Sabat. Betul nggak? Tahu nggak? Itu isunya nanti loh. Kita pelihara hari Sabat atau terima apa? Ande. Terima apa dulu? Ayo, receive apa? Pakai ayat dong. Mark, tanda, itu enggak? Yang adalah apa Sunday. tandanya? Sunday. Hari Minggu, betul? Hari Minggu. Dan hari Minggu itu adalah tanda saya Worship. worship, Worship. Woi. IOB-nya. Itu dia. Ini apakah pakai kata-kata di ayat kutipan aja? Iya. Itu dia. Boleh semua ngerti? Boleh, Kak. Itu dia. Jadi Pak ambil Kamu kesimpulannya tanya, Kak. dari ayat dan kutipan, betul nggak? Iya, Kak. Ya, halo, siapa yang mau tanya tadi? Oh, halo Rachel, silakan. Jadi tadi tandanya milik siapa, Kak? Tandanya milik gereja siapa? Tadi jawab gereja doang, kurang lengkap. Gereja apa? Gereja Katolik. Karena ini kan di majalah Katolik kan? Kalau dibilang otoritas kami, ya kaminya gereja apa? Katolik, betul nggak? Katolik, Tandanya Kak. hari Minggu. Apakah sembah hari Minggunya atau menyembah yang ditunjukkan harinya? Yang mana? Yang mana yang benar? Sembah harinya atau menyembah yang ditunjukkan harinya? Menyembah yang ditunjukkan harinya. Itu dia. Maksudnya menyembah ditunjukkan harinya. Hari Minggu menunjuk siapa berarti? Tuhan Yesus, Tuhan atau yang bukan Tuhan? Yang bukan Tuhan. Itu dia. Menunjuk siapa? Kalau berdasarkan konteks ini, menunjuk siapa? Katolik. Bukan dong. Apa konteksnya? IOB itu kan IOB. Image of the beast. Image of the beast. Boleh sayang? Boleh. Jadi, Jadi image of the beast itu punya tanda yaitu Sunday. Kalau kita punya tanda itu, jadi gini sayang, kita kan belum mengerti nih image of the beast apa, kita belum tahu kan? Yang penting, he akan memaksakan orang untuk terima tandanya gereja Katolik itu, yaitu hari Minggu, boleh? Dan dengan menerima tanda gereja Katolik ini, yaitu hari Minggu, saya itu sebagai tanda saya worship image of the beast.
Gimana sih? Boleh ulang? Ci? Dengan saya menerima tanda hari Minggu, yaitu tandanya Gereja Katolik, saya mempunyai tanda yang menunjukkan bahwa saya worship image of the beast. Jadi, ketika saya terima tandanya Gereja Katolik, apakah disebutkan di sini saya worship Gereja Katolik? Benar atau salah? Enggak. Worship-nya tetap apa, sayang? IOB. IOB. Tetapi dengan simbah IOB saya menerima tanda yang punyanya siapa? Katolik. Itu dia. Tapi IOB-nya kita belum tahu, tapi dengan kita Belum. terima Sunday, kita itu terima tandanya Katolik. Betul. Tetapi yang Kita saya belum worship tahu. apa? Yang saya worship Katolik atau IOB? IOB-nya. IOB. Itu harus clear. Tetapi tandanya saya worship IOB, saya terima tanda hari Minggu yang adalah tandanya Gereja Katolik. Itu dia. Kok bisa? Kalau kayak gitu berarti harusnya kan kalau misalnya kayak gini. Iren menerima tanda Evelyn. Berarti yang Nah, punya tanda sayang. adalah Evelyn. Sayang, begini. Cara belajar yang paling mantap adalah belajar dari bahan yang ada. Jadi, sekarang contohnya kayak gini. Jadi kita jangan ambil dari bahan yang nggak ada dari kutipan atau ayat yang kita persembahkan, kan? Betul nggak, Evelyn? Jadi contohnya kayak gini. Kalau misalnya kamu kamu punya prinsip yang kamu biasa alami terjadi, kalau itu berbeda dengan yang dibilang kutipan dan ayat, nggak boleh disamakan. Karena di sini dibilang worship-nya tetap pasti worship apa? Worship IOB. Itu dia. Apakah kamu sudah buktikan IOB Gereja Katolik atau belum? Nah, jangan diambil kesimpulan dulu. Pokoknya yang saya tahu, dia sembah IOB, dan orang yang sembah IOB terima tanda, yaitu hari Minggu yang punyanya Gereja Katolik. Itu aja. Jangan simpulkan, oh artinya sembah Gereja Katolik. Kita nggak ada informasi sama sekali tentang itu. Gimana, sayang? Jadi dengan kita, kalau kita sembah image of the beast, saya tidak bisa pelihara sahabat. Karena image of the beast itu, maksudnya tuh karena nggak bisa pelihara sahabat itu karena kalau kita sembah IOB, kita itu terima mark yang adalah hari Minggu. Jadi kalau itu hari Minggu, kita nggak bisa pelihara sahabat. Betul. Nah, yang adalah hari Minggu itu otoritasnya Gereja Katolik. Jadi hari Minggu itu, jadi kalau kita worship IOB, kita terima tandanya Gereja Katolik. Betul. Oke. Itu dia. Iya. Tapi nggak dijelaskan kan menyembahnya Gereja Katolik, betul nggak? Kecuali nanti saya buktikan kalau IOB itu Katolik. Boleh? Oke. Nah, itu dia. Itu namanya hanya belajar dari bahan yang ada. Supaya disiplin, ya. Dan kenapa kita harus disiplin gini? Karena kita mengambil kesimpulan berdasarkan bukti, bukan asumsi. Boleh? Oke. Itu dia cara belajar yang mantap banget. Oke? Oke, Sally. Oke. Tadi Kak Iren bilang Sally agak putus-putus. Yang mana? Itu Evelyn tadi, sayang. Oh, Kak Evelyn, sorry. Dengan saya terima tanda. Gimana kalau supaya Sally nggak ini, coba Sally bilang terus Cece cek. Benar nggak pengertian ini? Pengertiannya Sally. Coba. Dengan saya terima tanda IOB. Tanda IOB? Saya. Cuman tanda aja kan, sayang? Oh, dengan saya terima tanda. Iya, benar sih. Saya terima tanda. Lalu? Iya, dengan saya terima tanda. Kalau saya bisa dengar? Iya, bisa. Tandanya apa, Sally? Okay. Dengan saya terima tanda hari Minggu. Tanda yang adalah hari Minggu.
Coba ulang. Dengan saya menerima tanda. Dengan saya menerima tanda yang adalah hari Minggu, Ya, itu sama dengan saya itu tandanya saya terima- apa? saya worship C. Worship apa? Worship IOB. Itu dia, Sally. Dan hari Minggu ini punya siapa? Punya gereja C. Gereja apa, sayang? Gereja Katolik. Itu dia. Boleh? Oh, Itu oke. dia. C, boleh ulang C? Apa, sayang? Sally ulang lagi satu kali. C. Boleh. Silakan, Sally. Dengan saya terima tanda yang adalah hari Minggu. Punyanya itu- siapa? Ulang. Sorry. Dengan saya terima tanda yang adalah hari Minggu punya IOB. Punyanya Itu sama bukan dengan- punya IOB, sayang. Punya siapa? Oh, Gereja Katolik. Iya, itu adalah Itu adalah saya. tanda. Oh, itu adalah tanda. Tanda saya worship IOB. Itu dia. Oh, oke. Boleh. Jadi marknya itu apa? Semuanya apa? Marknya itu apa? Hari apa marknya? Hari Minggu. Hari Minggu. Mark itu adalah hari Minggu, betul? Setuju semuanya? Dan hari Minggu ini berhubungan dengan sembah yang bukan Tuhan. Jadi kalian mau sepelekan nggak persiapan di depan ini? Hari Minggu doang. Ini masalah penyembahan loh. Kalau saya sekarang, ibadah saya sama Tuhan, penyembahan saya sama Tuhan main-main, saya akan meremehkan tentang Sandelo juga. Bisa gitu semuanya? Kalau saya ogah-ogahan, saya punya ibadah, saya punya worship ke Tuhan, saya nggak pedulikan. Hari Sabat saya juga cuek, saya nggak tahu makna hari Sabat apa, saya nggak tahu kenapa saya jadi orang Advent. Makanya saya bilang, nanti aja Country Living-nya Sandelo. Itu dia semua adalah tanda-tanda, ciri-ciri. Ini bukan menghakimi, tapi kalau misalnya ciri-cirinya seperti itu, karena Tuhan sendiri bilang, kamu bisa lihat siapa orang dari buahnya, betul? Kamu bisa kenal mereka dari pengakuan atau buahnya? Buahnya. Jadi kita nggak menghakimi orang hilang atau selamat, tapi kalau kamu punya buah-buah seperti itu, akan menuju ke kehilangan, kecuali kamu di sementara hidup kamu mau berubah. Betul nggak? Boleh ulang nggak? Yang mana ya? Yang dari hari Sabat itu. Hari Sabat. Tadi ngomong apa ya? Hari Sabat. Oh, hari Sabat. Oke. Jadi kalau misalnya saya sekarang meremehkan hari Sabat, saya nggak ngerti hari Sabat itu apa, saya nggak tahu kenapa saya jadi orang Advent, saya nggak peduliin tentang makna hari Sabat, saya nggak mau cari tahu, pokoknya saya anggap remeh tentang hari Sabat. Dan Sabat itu adalah tanda saya menyembah Tuhan, kan? Bukan hari Sabatnya yang saya sembah, kan? Iya. Itu dia. Artinya nanti saya juga nggak peduli kalau saya sembah yang bukan Tuhan juga. Boleh nggak? Ataupun saya punya sikap adalah sekarang yang kelihatan, Sandelo apa sih? Padahal Sandelo itu adalah bukti kalau saya terima, saya sembah yang bukan Tuhan. Itu yang kita harus ngerti. Boleh? Jadi kalian mau persiapkan benar-benar nggak? Apakah pilihan saya mau sembah siapa? Saya harus tentukan sekarang. Nggak bisa saya menginjak-injak tandanya, terus saya bilang saya sembah Tuhan. Betul nggak? Atau saya nggak menghidupkan makna hari Sabat itu, saya bilang saya sembah Tuhan. I don't think so. Itu dia ya. Oke. Good news. Besok ujian single eye. Oke? Kak
Pasrah. Ulang C ada apa ya, C? Ujian single eye, oke? Single eye. Ya, Yang single dapat eye. Secret ya. Society. Terserah Minggu kalian mau depan belajar itu- yang mana aja boleh. Pokoknya yang seri Secret Society Minggu semua depan soal-soal ujian dari single situ. eye, C. Apa? Kalau Besok bikin ujian, besok playlist ujian. Boleh? Single eye ya. Yang terang dunia, yang mata satu, itu semua lah. Oke? Bisa ya? Besok ya? Oke, C, Iya? besok ujian single eye, C. Iya, sayang. Oh, oke, C. Iya. Kabar baik loh, semua kan senang ujian. Iya, Iya. Karena ujian itu enak loh diuji sebelum ujian asli. Ini kita ujian-ujian yang kayak gini, ujian pengungkapan supaya kita bisa bertumbuh kan. Kak Gedi harap kalian dengan ujian ini kalian bisa gunakan kesempatan untuk cerminan diri. Oh, saya harus develop, saya harus growth, itu dia. Ya, jangan ada yang ini ya. Jangan ada yang apa namanya jadi kayak minder atau apa, duh saya kok nggak bisa ngerjain, jangan. Itu harus memotivasi kalian. Berarti saya kurang sungguh-sungguh. Saya mau lebih sungguh-sungguh dari ini. Nah, kayak gitu. Itu yang Kak Gedi harapkan. Oke? Gedi. Karena Kak Gedi juga ngelihat kalian punya hasil, tetap semangat toh. Kalian pun harus tetap semangat, betul nggak? Betul nggak, Evelyn? Ya. Aku semangat aja walaupun do re mi fa sol ya. Pingin lah, namanya teacher itu pingin lah kalau kita itu muridnya bisa dapat 100%, itu pingin lah. Tapi kalau misalnya enggak pun tetap semangat, mau supaya menuntun kalian bisa jadi 100%. Boleh? Boleh, C. Itu dia. Oke. Ya sayang, silakan. Boleh bikinin playlist yang Secret Society nggak? Kayaknya Kak bisa malam ini, karena malam ini sudah ada jadwal yang harus aku lakukan. Oke, sayang? Oke. Kamu cari aja yang tiap hari, apa itu? Pokoknya ada tulisannya tuh di bawah Secret Society atau yang itu. Sudah aku kasih nama-nama kok. Pokoknya yang biru-biru setiap hari Kamis kalau nggak salah. Ada satu kali hari Rabu. Gitu ya. Oke? Oke. Kayaknya itu baru berapa kali pertemuan kan, nggak panjang kayak 2.300 kan? Masih 4 atau 5 kali lah kalau nggak salah. Itu dia ya. Oke, selamat berjuang semuanya. Bisa ya semua, Kimi, Emily, bisa ya? Oke, mantap, semangat ya. Sally angkat tangan. Silakan Sally. C, boleh screenshot C yang terakhir? Boleh. Thank you, C. Ya. Semangat terus ya, jangan menyerah, itu dia. Itu kuncinya aja. Oke. Kita tuh kita ada ngelihat orang yang kalian bisa lihat mantap-mantap, contohnya orang, pernah nggak kalian ngelihat orang main ice skating yang bisa muter-muter, bisa lompat terus dapat medali emas, lihat nggak? Pernah. Perfect banget kan, muter di udaranya perfect, nggak jatuh, betul nggak? Tapi kita lihat 3 menit performance-nya dia yang mantap kan? Iya. Tapi kita nggak pernah tahu kalau dia udah 100 kali jatuh waktu dia coba terbang dari skatingnya itu. Boleh nggak gitu? Betul nggak? Nikmati proses, itu dia. Jangan pernah ciut dengan proses yang masih belum kelihatan hasilnya. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh, Kak Gedi yakin pasti, apalagi pakai kuasa Tuhan kan, bukan kekuatan kita kan, pasti bisa. Tinggal butuh dedikasi kalian aja sama Tuhan. Ini kalian lagi ini kita kan bukan sekolah formal kan? Dan yang seperti Kak Gedi bilang, kalian lagi komitmen BS ini bukan sama Kak Gedi sebenarnya. Kak Gedi kalau cuma 1 orang atau 2 orang, tetap Kak Gedi ajarin yang Kak Gedi ngerti, supaya 1 orang selamat, malaikat bersuka cita kan? Nggak perlu banyak-banyak kan? Nggak perlu kan ada 1 juta orang untuk kalahkan Goliat.
Cuman butuh Iya. apa? Daud aja kan sama Ali-Ali, betul nggak? Itu dia. Gitu dia, kuncinya itu aja. Kita akan pakai kuasa Tuhan kok untuk hadapin pertentangan di luar yang nanti di depan. Pertanyaannya, kita percaya nggak sama kuasa Tuhan? Itu dia. Dan kuasa Tuhan bisa dilihat dari firman-Nya. Kalau kita terlalu sibuk sama yang bukan firman Tuhan, ya nggak percaya dong. Betul nggak? Itu dia. Oke. Nanti sampai ketemu besok ya ujian ya. Oke. Rachel, Ronald, Andro bisa? Agak putus-putus ya hari ini, Cigombong, Rachel. Iya, Kak. Ya, tapi bisa dapat ya, Rachel? Bisa, Kak. Oke. Mantap-mantap. Kita tahu kalau ada ini, kita harap kalian udah bisa mandiri untuk bisa lihat videonya, ataupun kalau ada homework langsung catat ya, Aca Sami. Langsung catat, jangan sampai apa ya HW-nya, betul nggak? Itu harus belajar kan, Aca, jangan HW-nya apa Mice? Waduh, tanya Mice-nya. Nah, itu dia. Kan mau jadi 144.000 tuh, Aca? Iya, Mice. Orang 144.000 tuh akan mandiri untuk bisa kerjain apa yang dia harus kerjain, kan? Itu dia ya. Oke, terima kasih semuanya sudah belajar sama-sama. Kita bertumbuh bersama-sama, saling mendukung sama-sama, dan kita saling mendoakan, berjuang di jalan sempit. Dan walaupun kita nggak pernah, kita tadi bilang sama Hani, Hani, walaupun kita nggak pernah ketemu, muka demi muka, muka dengan muka, kita ketemu di surga ya, Hani, gitu kan, Hani? Gitu ya. Kalau Cece, Linda, Evelyn, Iren ketemu dulu waktu kecil, Manda pernah. Ya, Emily, Kimi nggak pernah ketemu, Ian nggak pernah, Rachel, Andrew, Ronald, Kak Teichi nggak pernah ketemu. Nah, kita ketemu di surga aja, pintu gerbang surga. Betul nggak, Sally? Ya. Mau ke Jakarta juga udah nggak bisa, Sally. Harus surat vaksin. Betul nggak? Jadi ya nggak ke Cihideng ya, Sally, Cece-nya ya. Oke. Yang doa tutup adalah Aca. Silakan, Aca. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, malam hari ini kami sudah belajar ya Tuhan. Makasih Tuhan sudah kasih waktu kami untuk belajar lagi ya Tuhan. Dan kami sekarang mau tidur ya Tuhan. Semoga teman-teman bisa merasakan tidur nyenyak dan mimpi yang indah tentang firman Tuhan. Tuhan, malam ini kami sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan yang Tuhan, yang sekarang kami mau tidur. Terima kasih Tuhan sudah kasih kesempatan dalam hari ini. Dan sekarang kami mau tidur. Semoga Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami bisa bangun dengan besok pagi dengan sehat ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Aca. Thank you, Kak.